Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Azizah, mahasiswi semester 2 Fakultas Usuluddin, jurusan Studi Agama. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang pengertian dari hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat diterima atau lebih. Hadis dhaif berarti hadis yang tidak memenuhi kriteria dari hadis hasan dan hadis sahih. Hadis dhaif itu banyak cabang dan bagiannya. Tingkat kedhaifan itu berbeda-beda menurut bobot, ringan atau berat kedhaifan sanad dan matanya. Hadis dhaif ini berbeda dengan hadis maudhu atau palsu. Hadis dhaif memang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, tetapi terdapat perawinya yang cacat atau silsilah terputusnya sanad. Sementara hadis maudhu atau hadis palsu adalah hadis yang mengatasnamakan Nabi Muhammad, tetapi sebenarnya bukan perkataan Nabi Muhammad. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan ada dua faktor yang menyebabkan hadis itu dhaif, yaitu terputusnya sanad dan adanya cacat dalam diri perawi hadis. Dari dua faktor utama tersebut menimbulkan beberapa macam-macam hadis dhaif, yaitu macam-macam hadis dhaif yang disebabkan terputusnya sanad. Sebenarnya banyak, tetapi saya akan memberikan beberapa saja. Yang pertama ada hadis mu'allaq, yang kedua ada hadis mursal, yang kelima ada hadis maudhu, dan yang keempat ada hadis mudallas, yang kelima ada hadis munqati. Semacam hadis dhaif yang disebabkan oleh cacatnya perawi. Yang pertama ada hadis matruk, yang kedua ada hadis munkar, yang ketiga ada hadis mu'allal, yang keempat ada hadis mudraj, dan yang kelima ada hadis matlub. Penyebab hadis dhaif itu ada 4. Yang pertama, terputusnya sanad. Yang kedua, adanya cacat dalam diri perawi. Dan yang ketiga, perawi tidak memiliki hafalan yang kuat atau dhabit. Yang keempat adalah perawi tidak memenuhi kriteria keadilan. Hukum mengamalkan hadis dhaif. Beberapa ulama berpendapat bahwa hadis dhaif tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum akidah, apalagi hukum halal dan haram. Seharusnya kalau ingin berpatokan hukum halal dan haram itu harus menggunakan hadis sahih dan hadis hasan. Kenapa? Kalau menggunakan hadis dhaif ini kan mempunyai kelemahan. Nah, kelemahan ini masih bisa menimbulkan keraguan. Akan tetapi Imam Abu Hanifah ini berpendapat bahwa hadis dhaif masih bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Bahkan Imam Abu Hanifah ini mengatakan bahwa hadis dhaif ini lebih baik daripada ra'yu atau qiyas. Akan tetapi jika tidak didapati di dalam Al-Quran dan hadis, maka dhaif ini dijadikan hanya sebagai hujjah atau alasan. Untuk hadis dhaif ini terdapat dalam hadis riwayat Tamam yang bunyinya, orang yang berpuasa itu tetap dalam kondisi beribadah meskipun ia terbaring dalam tidurnya. Hadis ini dikatakan sebagai hadis dhaif karena di dalamnya terdapat perawi yang bernama Yahya bin Abdullah bin Zujaj dan Muhammad bin Harun bin Muhammad bin Bakar bin Hilal. Kedua orang ini tidak didapatkan jati dirinya di dalam kitab Jarh wa Ta'dil. Ditambah lagi di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Hashim bin Abu Bakar al-Himsi. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Mizanul I'tidal. Terus juga Imam Al-Qayyili rahimahullah juga mengatakan bahwa orang ini hadisnya munkar. Kesimpulannya, hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi keabsahan karena terdapat kelemahan dalam perawi, matan, atau sanadnya. Hadis dhaif ini hanya bisa dijadikan sebagai fadailul a'mal atau anjuran selama kedhaifannya ini tidak terlalu besar dan tidak dijadikan sebagai hukum syar'i. Hadis dhaif berbeda dengan hadis maudhu. Hadis dhaif memang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, tetapi terdapat cacatnya perawi atau terputusnya sanad. Sementara hadis maudhu adalah hadis yang mengatasnamakan Nabi Muhammad, tetapi sebenarnya bukan perkataan Nabi Muhammad. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.